Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, HP-nya tolong ditaruh dulu. Iya, Bu. Oke, sekarang belajarnya sampai mana, teman-teman? Sampai halaman 19 bab 3. Oke. Silahkan dibaca dulu 5 menit. Kalau nggak ada yang dimengerti, silahkan ditanyakan. Dibaca, silakan. Satu, pengertian mujmal dan mubayyan. Mujmal ialah lafaz yang sifatnya tidak jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Mubayyan ialah lafaz yang sifatnya jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Oke, lanjut. Materi yang selanjutnya tingkatan bayan. 2. Tingkatan bayan. Yang dimaksud dengan bayan ialah menjelaskan status yang tidak jelas sehingga menjadi jelas. A. Bayan menggunakan kata-kata. Bayanul biqauli. Masuk obi kalau kan rusak. Aku bakal lagi karena necesitannya jawab. B. Bayan dengan perbuatan. C. Bayan dengan isyarat. E. Bayan dengan meninggalkan. E. Bayan dengan diam setelah ada pertanyaan. Oke, Penangguhan bayan. Penangguhan bayan itu ada dua. A. Penangguhan penjelasan dari waktu dibutuhkan. B. Penangguhan penjelasan dari waktu hitam. oke. Apakah kalian sudah mengerti? Belum. Oke, kita baca dulu ya. Kan di sini ada pengertian mujmal dan mubayyan. Apa yang dimaksud dengan mujmal? Rohma, silakan dibaca. Mujmal. Oke, di sini kan ada pengertian mujmal dan mubayyan. Jadi, mujmal itu adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Contoh dari lafaz mujmal itu adalah contohnya berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya perempuan yang diceraikan suaminya menantikan iddahnya 3 quru. Jadi yang dimaksud mujmal itu yang dimaksud kurunya itu ya. Tahu nggak kuru itu apa? Tidak. Ada yang tahu kuru apa? Tidak. Jadi kuru itu ada 2 macam. Kan yang di sini kan selanjutnya ada mubayyan. Ada yang tahu mubayyan itu apa? Tidak. Kamu tahu nggak? Tidak. Oke, jadi mubayyan itu adalah maksudnya itu menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Jadi misal ini nih ya, bayan itu menerangkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang lebih jelasnya lagi, gitu ya. Kan di sini ada, lihat halaman 20. Bu, di sini kan ada tingkatan bayan. Satu kan bayan menggunakan kata-kata. Jadi yang dimaksud bayan menggunakan kata-kata itu bayan penguat. Penguat gitu, tau kan penguat? Iya, tahu. Contohnya, kita itu diwajibkan puasa selama 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah pulang. Lanjut, yang kedua kan ada bayan dengan perbuatan. Ada yang tahu bayan dengan perbuatan itu apa? Tahu. Oke, jadi bayan dengan perbuatan itu contohnya kita melakukan sholat, gitu ya. Dan yang ketiga bayan dengan isyarat. Ada yang tahu dengan isyarat? Tidak. Jadi misal isyarat itu kita mengisyaratkan sesuatu. Tahu kan, kayak misal kita nyuruh orang tapi kita menggunakan isyarat, gitu ya. Dia ada isyarat. Oke, yang keempat bayan dengan meninggalkan. Bayan dengan yang meninggalkan itu oke, yang kelima bayan dengan diam setelah ada pertanyaan. Tahu kan? Ini ada contohnya nih, bisa Uwaimir al-Jalanya ketika bertanya kepada Rasul tentang istrinya yang kelihatan berselingkuh. Itu ya contohnya. Kan?
riwayat Siti Aisyah mengenai kedatangan Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi seraya bertanya, "Hai Rasulullah, saya perempuan yang berpenyakit istihadah." Ada yang tahu di sini istihadah apa? Tidak tahu. Jadi istihadah itu adalah darah penyakit sakit atau haid yang sudah melebihi 15 hari. Ya. Terus yang kedua, penambahan penjelasan dari waktu kitab. Yang kedua, penambahan penjelasan dari waktu kitab. Contohnya itu turunnya perintah tetapi tidak ada penjelasannya. Dan dicontohkan oleh Jibril kepada Nabi dan selanjutnya oleh Nabi kepada umatnya. Misalnya misal Allah memerintahkan manusia untuk sholat, kan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, nanti malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad kita sampaikan kepada umatnya. Paham? Ya, paham. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bab 4 halaman 22. Ibu, di sini kan kaidah usul fikih. Ada dua ya, pengertiannya muradif dan mustarak. Satu, pengertian muradif adalah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti, seperti lafaz ala sadu dan alaisa